Rakyat Indonesia tuh aset. Semuanya tuh aset. Aset, benar-benar aset. Nah, kalau ingin besar Jo ya, Iya. aset yang berharga ini loh. Iya. Monggo dirawat Monggo baik-baik. dirawat. Apa itu? Rakyat Nusantara. Hai, sahabat hijau, kembali lagi bersama kami. Ini tetap di acara ngobar ya, ngobrol bareng tokoh, dan kebetulan kita kembali lagi di tempatnya Suhu Sabda Alam di Agro Lestari. Selamat siang. Selamat datang di Agro Lestari bersama Ijo Sumilir. Kemarin kita membahas masalah bagaimana penanganan ketika bibit datang, kemudian perawatannya bagaimana. Kali ini kita korek-korek lagi beliaunya, bagaimana caranya decomposer atau pembenahan tanah. Nah, mungkin itu nanti yang akan kita bahas. Jadi dengan bahasa sederhana, dengan bahasa yang mudah dimengerti, bukan begitu deh? Ya. Nah, beliaunya silakan. Apa itu decomposer nih, langsung saya tembak ini. Nah, maksudnya decomposer untuk apa ya? Memperbaiki tanah ya. Jadi tanah-tanah yang esensial atau tanah-tanah yang kehabisan unsur hara ya, kita perbarui, kita refresh lah ibaratnya habis seperti itu. Nanti per langkahnya ya, awalnya ya kita lihat dari kondisi tanah itu sendiri Mas Joyo. Jadi kan macam-macam ya, seberapa parah dia dihajar sama pupuk kimia. Nah, kan ada komposisinya berapa persen, kira-kira esensialnya seperti apa, terus kecerdasannya, kekasarannya seperti apa, tingkat tandusnya seperti apa. Nah, itu setelah kita temukan, kita komposisikan, nanti kita klasifikasi. Soalnya tiap-tiap daerah kayaknya nggak sama Ya, setiap apa karakter tanahnya, apanya juga nggak sama. Mungkin akan apa ya, dilihat dulu strukturnya seperti apa tanahnya. Setelah itu kita perlahan-lahan ya kita olah lah, minimal contoh aja, kita nanti akan membuat lubang ya sekitar 60 ya. Dari situ nanti lapisan tanah akan kelihatan. 60 cm ya. 60 cm aja. Itu nanti dilihat kelihatan nanti ada batasnya, yang paling subur sekian senti. Terus mendekati agak keras, akhirnya nanti cadas. Paling sekitar berapa titik deh? Misalnya untuk 1 hektar lah. Ini berapa titik kita buat seperti itu? Untuk pengecekan lah ini ya. Sekitar 10 titik 10 titik kita ya. sebar ya. Nanti kita akan tahu. Jadi kita nggak bisa ya, kita hanya membuat 1 titik nggak bisa. Jadi kita siksak lah nanti. Dari situ akan kelihatan, dan baru kita akan gempur dari mana gitu. Jadi kelihatan, dicek dulu, dites dulu. Nah, jadi kan banyak kasus yang terjadi bahwa tanahku ditanami ini tidak cocok. Tanahku kemarin saya tanami cabai, ternyata londot lah istilahnya ya. Itu nggak bisa. Nah, mungkin karena faktor-faktor itu mereka nggak tahu. Betul. Nah, ya, jadi yang harus diperhatikan adalah proses decomposer, penyembuhan ya. Betul. Penyembuhan tanah lah istilahnya. Decomposer iya. Yang kedua, biasanya petani itu tidak menyadari arti apa ya, misalnya bergantian tanaman itu. Oh, ada jeda gitu ya. Misalnya dari kacang tanah, terus apa, karena dari akar tanah itu pun, dari akar apa ya, kacang tanah itu, karena mengandung zat-zat yang sangat dibutuhkan untuk tanah. Gitu. Biasanya kalau misalnya setelah ditanami padi biasanya ya, otomatis ini biasanya orang-orang langsung dibuat gulut-gulut, dan tidak bisa seperti itu. Misalnya kalau mau dari padi ke cabai misalnya, harus betul-betul dikeringkan itu tanah, harus dikeringkan. Karena secara logika padi kan selalu terendam air. Nah, tetek bengek selalu gandol di bawahnya, harus dikeringkan, kering baru dibuat gulutan. Setelah dibuat gulutan baru kita dasari seperti dolomitnya, pH-nya di atas. Jadi pembenahan tanah mulai dari pengapuran ya. Nutrisinya pH tanahnya juga setelah dicampur seperti apa. Kalau menurut saya gini ya, kita fine aja, kita misalnya secara karena ini proyek, karena ini investasi Pak, saya ingin secepatnya ada semacam hasil yang spektakuler. Saya perbolehkan misalnya 50% kimia, 50% ada organiknya. Unsur mikronya kan tetap unsur mikronya tetap. Yang jelas walaupun dengan kimia, dengan secara terukur ya dia. Secara terukur pasti nanti juga
ndak menjadi residu gitu, ndak iya, menjadi karena racun ada gitu. komposisinya toh. Semuanya iya. kan ada apa ya, ada optimumnya toh gitu. Boleh aja kalau misalnya salah komposisi ya akhirnya nanti juga Jadi akan merusak gitu, merusak. maksudnya untuk ramah lingkungannya, untuk mendekati jeda misalnya setelah kimia berapa hari nanti itu. Karena kalau dipukul rata untuk organik karena masih orang awam masih kayak kurang percaya. Ya, ya benar-benar. Karena apa? Biasanya walaupun dulu tuh kita dikatakan organik ya, itu kan orang-orang dulu. Karena dulu waktu dijejalkan kimia dulu juga dipaksa, orang nggak mau dulu. Awal-awalnya nggak mau. Akhirnya setelah ini akhirnya orang-orang, nah setelah orang-orang tuh rame di kimianya naik. Tajam. Ngeri lagi kan. Berarti kita revolusi di organik lagi itu proses waktu lagi. Lama lagi. Nah, memberikan kepercayaan ke masyarakat itu lama lagi. Dengan alasan yang ribet, yang ini nggak praktis, itu alasannya selalu itu. Tapi kalau sudah tahu arti organik sesungguhnya itu untuk keamanan di tubuh, untuk resiko residunya, tahu nggak resiko dari kimia itu? Kan menjadi lemak darah, itu yang sangat mengkhawatirkan. Lemak darah. Makanya itu itu karena pemakaian yang tidak terukur yang tadi. Tidak terukur, yang over. Gitu. Nah, masalah itu sebenarnya dari sumber daya manusianya kan, jadi pemahaman ini kurang istilahnya kurang dimengerti oleh mereka. Terus apa namanya kalau dari pemberitahuan ini ya, ke khalayak rame ini juga masih belum gitu kan, masih belum diterima. Nah, kadang-kala juga ego tinggi. Kadang ada yang punya ilmu, dilihat masih muda, kamu ini masih berapa tahun bertani, saya ini sudah puluhan tahun. Mereka tidak mau mengambil informasi yang baru, kekeh dengan egonya sendiri. Jadi, gitu. Itu yang menjadi kendala memang. Senioritasnya masih dominan. Nah itu, otoritasnya. Jadi saya paling ini biasanya begitu. Tapi Mas Joko, keuntungannya tuh banyaknya grup-grup di Facebook tentang mengulas tentang banyak referensi gitu. Terutama saya kan juga ngikuti dari Willy Pria ya, dari yaitu Farmer Indonesia organik gitu ya. Saya suka dia dia lugas sama Renon itu ya, sama itu dia lugas menerangkan ini. Bukan itu saja, banyak grup yang saya ikuti gitu loh. Akhirnya saya simpulkan, bersyukur aja dari berapa persen orang paling enggak ada empati gitu ke organik. Bener deh. Nah ini saya lihat di perkembangan kampung-kampung lain ya, sudah pakai organik, sudah mulai sudah tahu apa trichoderma apa, jakaba apa dan lain sebagainya. Itu bagi saya sudah perkembangan yang sangat luar biasa. Dan itu menekan biaya produksi. Betul, itu menurut saya sudah revolusi ke organik. Saya sudah berjalan, walaupun banyak tantangan di lapangan, paling tidak sudah ada yang memulainya. To be startnya sudah dimulai gitu. Boleh lah. Jadi memang banyak kendala seperti itu. Banyak kendala. Apalagi orang akan berasa ribet ya. Ribet, iya. Pertama orang selalu berasa ribet. Saya harus beli ini, beli itu, beli. Mereka tidak menyadari. Mereka invest hanya sekali sebenarnya. Contohnya apa? Sekarang dari contoh yang paling murah itu dari sampah dapur. Itu luar biasa akan menghasilkan NPK plus yang tidak didapat dari kimia. Karena keanekaragaman dari dapur. Kulit telur, kulit pisang, kulit apa-apa itu sangat luar biasa. Nanti bisa itu dekomposer, butuh dekomposer untuk pemecah, untuk penghancur yang namanya sampah-sampah tadi. Mikroba gitu. Mikroba. Ada yang kita beli instan, ada yang buat sendiri. Ada yang buat sendiri. Kalau buat sendiri nanti mungkin ada resepnya. Nanti dibuka ya. Nanti itu ya. Ada blog info nanti dibuka sama beliaunya langsung. Jadi sebagai narasumber beliaunya ini alhamdulillah sudah didukung Ijo Sumilir ini untuk menyampaikan informasi-informasi mengenai pertanian. Jadi mengenai yang ini low budget, ini yang organik, ini yang sangat mudah dijumpai di lingkungan sekitar. Nah, ini sangat bagus sekali untuk perkembangan dunia pertanian kita, dan kita berterima kasih. Kita pemirsa semuanya juga berterima kasih atas sumbangsih yang telah diberikan. Apalagi mudah-mudahan ya dengan visi misinya Ijo Sumilir dengan banyak kawan-kawan yang lain ya menyebarkan ilmu pertanian ini sudah mulai digandrungi nih, sudah mudah-mudahan mulai digandrungi oleh para petani milenial. Makin ngeremboko. Gitulah istilahnya. Ngeremboko dan tetap membumi gitu loh. Dan mudah-mudahan dengan seperti ini antusias petani muda juga mulai bangkit,
Kemudian gayung bersambut ya deh. Program-program pemerintah ada, didukung sama itulah. Kalau kita tidak saling mendukung, tidak akan terjadi, tidak akan bisa. Jadi syaratnya memang kita melepaskan ego ya. Melepaskan ego. Kita welcome di terkini gitu loh. Walaupun informasi dibawakan oleh anak kecil atau masih remaja, kalau informasi itu betul-betul bagus, kenapa tidak? Nah, ini juga apa ya yang menjadi polemik anak-anak pertanian ini ya. Anak-anak sarjana pertanian ini mereka kadang-kadang juga lelah, capek, sudah saya kasih tahu ternyata masih ngeyel kan seperti itu. Betul. Nah, mudah-mudahan seperti ini dengan mudah welcome ya, istilahnya semakin welcome, terus mereka juga bersemangat ini untuk bagian sumber daya manusia ini sudah mulai terdidik. Kebanyakan untuk usia yang sekarang ini sekitar 50-60 itu kan mereka banyak ya, ini bukan merendahkan, bukan. Maksud saya banyak petani yang berangkat memang dari pengetahuan yang minim sekali gitu loh. Pokoknya ya sudah cangkul tanam. Nah, ini kan menjadi apa ya, menjadi beban gitu kan bagi mereka. Misalnya pertanian kita tidak jalan, banyak hama, banyak apa yang menjadi kendala, produktivitas tanahnya ini menurun, apalagi dengan pemakaian pupuk yang nggak terukur, dengan pokoknya biak biuk, nggak tahu pokoknya aku maunya ini cepat berbuah gitu kan ya deh. Nah, ini menjadi proses yang tidak baik untuk kelangsungan mikroba itu sendiri. Dengan apa ya, makin merebaknya atau makin populernya organik, kita tuh lebih mandiri gitu loh Jo. Iya. Jadi sewaktu-waktu kita nggak dapat subsidi. Nah, kita sudah nggak pusing 7 keliling gitu. Bener. Jadi kayak para petani itu betul-betul enjoy kan yang membuat miris sekarang tuh misalnya panen bla 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 nggak laku. Nah, itu mereka pasti nangis gitu loh. Iya. Pasti frustasi. Gitu. Tapi kalau memang dari mulai apa ya, budget awalnya betul-betul ditekan pembiayaannya, pasti akan berpikir lain. Walaupun nggak laku. Nah, mudah-mudahan ya ke depan itu yang membuat nggak laku ini ada yang menjawab. Nah, gitu, sebenarnya perlu diakomodasi gitu ya deh. Ini loh ada wadah. Sebenarnya apa yang diperlukan, kita ini bangsa besar ya deh. Betul. Rakyatnya begitu banyaknya, masa ketika harga tetap di harga konsumen ini, harga beras ya misalnya ya, betul, di konsumen tetap tinggi tapi gabah ternyata anjlok dan akhirnya terjadi impor. Lah ini bagaimana nih menyiasati seperti ini? Saya tuh punya impian itu, seandainya ya di negeri Nusantara tercinta ya, betul, misalnya aja per tahun ini menanam beras misalnya Serang misalnya. Serang lah orang-orang Jawa. Jenis itu. Total dari Sabang hingga Merauke Serang semua. Ada induknya, ada penggilingan padi satu aja, levelnya nasional. Itu impian saya. Monggo bapak-bapak ya, ini diakomodir ya, yang nyampaikan ngurusi ini. Kenapa kok bisa begitu? Dicoba. Jadi merek dari Indonesia beras apa toh? Serang. Sudah satu dari Indonesia misalnya seperti itu Jo, perpanen ini. Itu karakternya juga sudah ditemukan, penanganan hamanya juga sudah ditemukan. Jadi lebih enak ya deh. Kenapa saya dari Sabang hingga Merauke Jo? Kenapa? 1 kilo dari Sabang sampai di Merauke sama. Itu impian saya Jo. Jadi nggak ada alasan karena dan lain sebagainya, antar pulau dan sebagainya, cari solusinya. ini hingga harga sama. Bapak-bapak ya, ini PN jenengan semua. Kita hanya berbicara karena apa? Kita cinta petani ya. Kita ingin petani nasional kita tuh, Nusantara kita tuh bangkit. Jadi bagaimana petani itu temukan Pak. Ini pesan buat jenengan semua. Mudah-mudahan gayung bersambut ya. Nah, begitu. Jadi sudah banyak petani-petani muda bersemangat, mudah-mudahan para tuan ini ya, para tuan yang terhormat ini mengakomodir ya. Jadi gayung bersambut, betul, bagaimana ini sama-sama berjuang lah. Sama-sama berjuang. Mumpung jenengan masih duduk di sana. Jadi enggak ini ya deh, kalau istilahnya petani hanya diperhatikan waktu mendulang suara. Nah, betul. Di saat kita dibutuhkan ya, itu kita dianak emaskan. Setelah mereka mendapatkan ya, kita sudah enggak ada gaungnya gitu. Iya. Dan petani dengan ikhlas ya sudah enggak apa-apa gitu kan. Dengan keikhlasannya loh mereka itu begitu. Jadi yang paling banyak janji sebenarnya. Paling makan banyak janji. Rakyat Indonesia itu aset loh.
semuanya tuh aset. Aset, benar-benar aset. Nah, kalau ingin besar Jo ya, Iya. aset yang berharga ini loh, Iya. monggo dirawat Monggo baik-baik. dirawat. Apa itu? Rakyat Nusantara. Atau Rawatlah. mungkin begini deh, memang dengan sengaja ada satu ya, bukan ini seperti sistematis lah. Memang pertahanan di Indonesia ini tidak dibikin maju. Karena apa? Karena rakyatnya banyak, mereka biar menjadi konsumen. Nah, Dan negara lain yang menyuplai. Mungkin seperti itu deh. Ada sistem yang seperti itu. istilahnya ya, banyak hal-hal yang tidak ketahui oleh rakyat banyak. Rakyat banyak. Karena apa? Kita berkutat di itu saja. Contoh terkecil, di saat para petani cabai itu menjerit, Nah, waktu panen raya harga jatuh. betul ini. Yang Sedikit sering pun terjadi. nggak ada jemput bola. Nah. Gimana itu? Di saat itu loh ya. Terus di saat lagi tomat harganya jatuh. Terus ada lagi apa ya, untuk buah itu apa ya Joyo sih sebentar yang di Banyuwangi yang dibuang-buang Buah itu. naga. Nah, itu harganya Buah naga. jatuh. Kenapa nggak ada pabrik pengalengan? Nah, Bener nggak? freezer atau dibekukan Jujur aja atau Jo, bagaimana? sejak kamu lahir sampai sekarang ada nggak pabrik pengalengan itu Kalau di untuk Indonesia, menampung tomat? nggak ada. Betul-betul standar nasional, ada pabrik saus standar nasional made in Indonesia, Made in saus Indonesia. sudah adakah itu Jo? Karena kayak saya beranggapan nih spekulasi saya sendiri loh ya, Bukan yang lainnya. Oh, ini Kita hanya keinginan berandai-andai Jo ya. berandai-andai ini halu Berandai. dibilang halu enggak apa-apa ya tuh ya. Ah. Mulai dari halu enggak apa-apa. Kayaknya seperti itu. Berandai-andai seandainya Berandai-andai loh ya. gitu. Itu betapa luar biasanya. Nah, Hasil bumi Betul. misalnya. Kita kalau ingin membuat Indonesia bangkit ya Jo, kita melakukan hal yang sederhana aja. Cabe. Jadi ngeri lagi, wah kalau cabai mahal kita mau impor itu sudah membunuh lagi Nah, nanti. iya kan. Pasti membunuh Seperti lagi. itu. Yang saya heran itu seperti itu. Dikonsumsi saja itu kurang-kurang. Kenapa harga dari petani kok sangat murah sekali gitu dengan alasan panen raya gitu kan deh. Padahal dikonsumsi untuk rakyat Indonesia sendiri kurang-kurang. Nah, itu loh Jo. Misalnya kayak kedelai Jo ya. Iya. Kedelai itu betapa mirisnya. Saya ini berdasarkan pengalaman saya di rumah abang saya di Probolinggo. Jo. Probolinggo. Kedelai itu begitu tingginya, mau nggak mau akhirnya kan impor Jo. Kenapa negara kita yang sangat ijo royo-royo? Lah iya ini deh. Enggak betul-betul produksi kedelai. Kita ingat loh, kita dulu orang topnya loh di anu loh di pertanian Iya, loh. Kita di Asia itu di juga. FAO aja kita dulu zaman dulu. Dan Saya mereka nggak ingin nyebut berguru, ya. zaman siapa loh ya. Iya. Yang jelas zaman dulu. Zaman dulu banget. FAO itu Iya. sangat anu. Nah, kapan ya kita bangkit seperti itu lagi? Kita bersatu padu loh ya. Kita Iya. nggak memperbahas dan lain sebagainya. Hanya murni Nah. Suara hati ya deh Nah. istilahnya. kelola manajemen rakyat dengan Manajemen rakyat, benar. iya. Karena apa? Dialah yang punya aset negara Aset ini. negara. Rakyat, Rakyat. bukan Dan siapa-siapa. saya ingat salah satu kutipan Bung Karno itu ketika petani ini sudah nggak dihargai ya, maka sandang pangan untuk Iya. negara ini pasti akan rontok, Iya, itu akan sudah runtuh anu lah, gitu. Jo. Ya kita berharap aja petani-petani kita diberikan mental yang sangat luar Nah, biasa. kalau itu sudah terbukti deh kalau petani. Maksud saya gini loh Jo, di saat kondisi Covid kan Oh iya. kita mau bergerak, mau menjual, ada barang, orang yang mau beli pada sembunyi. Pada sembunyi. Misalnya contoh sekarang tuh saya melihat di harga pisang hijau ya. Kayaknya harga pisang tuh sangat ngeri banget bisa saya melihat itu. Padahal untuk membuat pisang berbuah dan sebagainya itu proses yang sangat luar biasa Jo contohnya. Kalau panen sangat tidak dihargai. Mau dihargai gimana Pak? Kita bawa pisang jauh-jauh ke pasar. Satu orang pun kayak cari demit Pak di pasar tuh nggak ada orang Pak. Sabar ya Bu, sabar ya Pak. Makanya sekarang tuh saya temu petani siapa aja, jangan pernah patah semangat. Gimana Pak caranya? Ya direncek ya. Iya. Silahkan aja ditenteng kelilingin. Tenteng-kelilingin. Pokoknya jangan pernah pulang. Apalagi kalau dengan tidak sistem laku. sekarang deh ya, yang serba digital ini penjualan juga sudah semakin mudah gitu. Dan saya itu berandai-andai ini para makelar ini kayaknya nanti akan terbunuh pelan-pelan, dalam artian ini anunya loh ya, yang terbunuh profesinya sebagai makelar ini akan dirangkap petani juga sebagai makelar. Jadi Betul. dia bisa menjual barangnya sendiri,
tanpa melalui pihak-pihak lain gitu. Karena proses digital itu tadi. Ini ada tugas untukmu Jo. Kalau misalnya kamu kan langsung desa ya. Ini Ijo Sumil ini layang desa. Tugas kamu mulai sekarang besok akan ajarkan Android ke rakyat kecil. Nah ini sudah Gimana mulai. cara WA yang benar, membuat Iya. Facebook, membuat YouTube, ajari semuanya Jo. Masuk komunitas, Nah, masuk itu. apa. Jadi penjualan mereka ini nggak pada pihak lain yang masuk enggak. Jadi mereka langsung sendiri ke petani gitu. Anu Jo, minimal gini Jo, nanti kalau temu aja ketua kelompoknya. Ya. Minimal satu ketua kelompok punya Android Jo. Nah. Setelah itu baru ditularkan ke para anak buahnya. Itu tugas kamu, itu tugas mulia Jo. Ya karena kondisi seperti itu ya, deh. Untuk petani-petani ya di usia 40 ke atas kan deh. Dan mudah-mudahan ini akan bermunculan petani-petani muda yang gigih nih, yang mudah-mudahan mau berjuang bersama-sama. Untuk apa sih? Kita swasembada pangan ya deh ya. Betul. Ini kan saya ngomong tentang dunia pertanian kan bukan awam bagi saya tuh Jo. Saya dulu kan di Gapotan ya Jo ya. Saya di Gapotan baik di tingkat kabupaten, di tingkat kecamatan atau desa itu Jo. Jadi saya tuh sangat dekat dengan para petani. Jadi dari petani dulu waktu saya masih aktif ya, karena kesibukan saya memang resign dari pengelola Gapotan itu. Karena waktunya nggak nyampe Jo. Iya. Itu pengalaman saya. Sebenarnya ada pendampingan terutama dari desa saya Jo ya. Ada pendampingan dari Bapak PPL, dari Bapak Menteri Tani, itu ada pendampingan Jo. Mereka rutin mengadakan mengadakan betul-betul cara bertani yang benar dan bla bla bla, itu diajarkan Jo. Kembali lagi suatu misalnya akan membuat resep dan sebagainya kan butuh biaya tuh Jo. Iya. Ya. Mentoknya biasanya di sana Jo. Mentoknya. Ada juga misalnya kalau masih di Kabupaten itu ada dana apa gitu Jo. Iya. Bisa aja membuat tim. Tapi biasanya dananya setelah membuat tim dan lain sebagainya juga mereka dikumpulkan itu juga perlu biaya tuh Jo. Iya. Untuk makan minum walaupun tingkat sederhana kan juga perlu biaya. Iya, kan? iya, benar. Biasanya kendalanya di sana Jo. Yang pernah saya alami seperti itu. Nah ini dari banyak kendala-kendala yang seperti itu mudah-mudahan menjadi ada solusi terang ya deh ya. Betul. Ada solusi. Kita punya sarjana pertanian itu luar biasa, tiap tahunnya ada dicetak terus profesor luar biasa. Betul. Nah sekarang mudah-mudahan ini saling bersinkronisasi ya deh untuk memajukan itu. Nah kembali lagi ke pengolahan lahan tadi, ke pengolahan lahan setelah pH terukur. Ini perlu berapa lama lagi nih untuk siap tanam lah misalnya, atau 2 minggu fermentasi atau bagaimana Itu pengolahannya? pertamanya ya tergantung dari kondisi tanah tadi. Kondisi Jo, tanah namanya. tadi ya. Kalau misalnya enggak parah-parah amat ya Jo, itu paling satu minggu sudah mulai dihajar bisa. Dihajar bisa ya. Nah, kalau misalnya sudah tanah betul-betul tanah keras dan sebagainya 1 bulan aja. Paling lama 1 bulan lah. Itu nanti mungkin ya untuk karena ini masih proses dandani ya. Dandani. Mungkin tidak semaksimal yang, tapi nanti setelah kedua ketiga panen baru lah. Jadi topnya itu terpenuhi setelah 2 ketiga panen baru. Maksudnya apa? Selama ini memang orang-orang itu cara apa ya? Maksudnya gini Jo. Jadi tanah itu diolah karena biar ada unsur haranya, ada oksigennya masuk. Iya, oksigennya masuk. Biasanya pengalaman Jo, kalau sudah dikerukup di mulut saya itu Jo. Biasanya tuh kalau sudah ditutup di mulut saya terus dikorek-korek tanami apa lagi itu yang membuat karena nggak ada sirkulasi Jo di dalamnya. Oh begitu ya deh. Iya nggak ada sirkulasi. Bolehlah ditanami lagi, buka lagi, diaduk lagi Jo. Diaduk lagi, Diaduk ya. lagi, Ada bla bla proses bla bla bla, mikroba tutup juga, lagi. iya. Gitu nggak apa-apa. Soalnya yang saya tahu, yang saya lihat itu baru tanami lagi. Ya, terus itu tanpa ada perubahan oksigen dan sebagainya di dalam gulutan tadi. Dan unsur mikro lama-lama juga akan habis kan. Gitu loh. Nah ini yang perlu diketahui ya. Dan ini sangat-sangat bermanfaat sekali. Nah istilahnya ketika kita membuat rumah pondasi ini diperkuat ya deh ya. Harus sebelum diperkuat. Nah sebelum tanam itu sendiri. Oke, nah saya kok berpikir gini, ada jasad-jasad apa istilahnya, bukan jasad, makhluk-makhluk kecil
yang mereka hidup ini seperti mikroba itu deh ya. Iya. Dia sangat-sangat berjasa sekali. Jasa training. Makanya ada istilahnya lah. ada istilahnya kalau orang Jawa itu kearifan lokal ya. Betul. Mereka itu berterima kasih dengan cara sedekah bumi. Iya. Mungkin kalau ada mau yang nih ada Dewi Sri ya, nah, itu kearifan lokal yang mereka itu tahu. Ada makhluk-makhluk lain yang membantu tentang kesuburan tanah, tentang apa, dan ini sangat luar biasa. Ini tentang apa ya, kearifan lokal. Kearifan lokal. Juga apa ya, misalnya adat ya. Adat kalau adat. untuk yang punya keyakinan yang berbeda itu ya, kita hanya di sini kita melakukan apa ya, di apa ya, diperbaikan aja. Diperbaikan. Juga tidak pernah melupakan jasa-jasa Jasa-jasa. orang-orang yang sama sekali kita tidak tahu gitu iya, loh. Bener. Kadang orang-orang yang sangat spesifik, wah ini dan lain bla 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 gitu ya. Karena mereka semua itu ada sejarahnya. Ada sejarahnya. Ada yang sempat tercatat dan tidak tercatat. Catat. Itu loh Jo maksud. Dan itu banyak yang menjadi mitos, menjadi legenda. Nah, sekarang ini kesempatan untuk ternyata ketika saya bermain di mikroba juga, ini yang menjadikan para petani ini berterima kasih kepada sosok-sosok yang tidak terlihat oleh mata gitu ya. Bukan ya, kalau dulu dibilang soal gaib ya gaib, kalau sekarang sudah ada alat pendeteksi seperti mikroskop, tidak gaib lagi kan sebenarnya. Dan ini mereka dengan kearifan lokal seperti itu sudah bersyukur, berterima kasih dengan cara mereka, dengan sedekah bumi, dengan sedekah ada petik apa itu waktu menanam padi, itu waktu menanam itu kan ada proses-proses seperti itu, teatrikal atau kebudayaan yang dijalani. Nah ini menjadi saya kok bangga gitu ya, punya kearifan lokal yang seperti itu sangat-sangat ini luar biasa. Kalau dikemas dengan baik, itu layak jual loh. Betul nggak? Betul. Karena orang barat tuh melihat situasi yang seperti ini gitu loh, yang mereka tidak dapatkan di negara mereka gitu loh. Kok ada ya semacam ini iya. gitu loh. Kan luhur kan dia. Gitu. Itu wujud syukurnya itu kok sampai sedetail itu gitu loh. Itu kan gambaran kita. Wah, berarti kita tuh tetap ya etika. Kesopanan, tetap kita pakai itu ya. Di akhir pembicaraan Jo, ini contoh sederhana mengetes pH ya. Mengetes pH. Misalnya kita ambil sampel aja, misalnya di dalam gelas kayak gini, sedikit tanah, dikasih air, terus beri potongan kunyit. Nah, diaduk beberapa saat baru dimasukkan kertas lakmus. Pakai kertas lakmus. Dicabut terus nanti di apa ya, ada tabelnya aja. Ada tabelnya. Akan ketemu, praktis saja. Nah, itu yang bisa menggunakan kertas lakmus, bisa juga dengan kalau jenengan ada alat digital itu langsung ditancapkan bisa. Nah, ini untuk mengakali seperti itu ada kertas lakmus, ada dengan kunyit dan sebagainya. Ya, berinovasi lah. Disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Yang penting pemahaman tentang unsur hara makro maupun mikro, tentang pemahaman pH tanah harus diketahui. Itu bagian pondasi terpenting ya, deh. Pondasi terpenting sebelum kita aplikasi pupuk. Jadi kurang ini apa? pH-nya dinaikkan atau diturunkan, mungkin ke arah sana aja. Nanti ada penambahan asam humat, ada yang lain lah nanti akan dibahas. Kalau dibahas sepenuhnya enggak cukup waktunya ya, deh. Memble juga. Karena masih ini tadi darurat. Beliau juga masih ada sakit gigi. Ini saya paksa untuk bicara ke pemirsa semua. Nah, ini satu bocoran. Beliau ini kalau secara akademisi ya nanti dibocorkan ya dia atau enggak ini. Saya minta izin. Beliau ini alumni dari Belanda. Jadi bisa ilmunya ini sangat-sangat, walaupun dibungkus dengan sederhana nggak harus di Facebook yang berlebihan, paling enggak saya ngomong ada dasarnya. Beliau ini alumni Belanda dan komlot di sana, tapi memang istilahnya bersembunyi, nggak tahu ini tipe-tipe manusia aneh ini. Tapi saya menjadi bangga karena dengan kesederhanaan, dengan apa mampu mengulas sesuatu yang sederhana menjadi spektakuler gitu. Dan mudah-mudahan tetap sinambung silaturahmi ya, deh. Amin. Dan membahas apa-apa yang untuk memajukan pertanian lah, ilmu atau apa, dan mudah-mudahan selalu ada kejutan. Tunggu kelanjutannya. Dan mungkin cukup seperti itu ya, deh ya. Nah, kita undur diri dulu. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah ucap maupun salah atau mungkin salah paham. Jadi sebagai manusia luar biasa, manusia biasa
dan apa-apa yang terjadi itu tadi murni dari diri kita ya, tidak ada maksud apa-apa, maksud nggak ada sama apa-apa, sekali. dan tidak ada maksud untuk menggurui Nah, apapun dan apalagi siapapun. mengkritisi nggak ada. Apalagi mengkritisi. Ini murni keinginan kita. Pemikiran kok kita. ini. Kalau dibilang halu mungkin menjadi halu yang mudah-mudahan terjadi. Nah, kalau betul-betul realisasi betapa hebatnya. Betapa hebatnya gitu kan, itu kan impian. Gitu. Iya. Oke, terima kasih sudah menyimak sampai selesai, dan saya Jo. Sabda alam. Salam Ijo Semile.